Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Xiaoyan tercengang saat dia melihat Haibo Dong yang benar-benar tidak nyaman di langit. Beberapa saat kemudian, Xiaoyan tidak bisa tertawa atau menangis saat dia menggelengkan kepalanya. Dia melambaikan dua jenis api di tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Hai tua, dengan kondisiku saat ini, aku tidak dapat melepaskan ledakan seperti dulu. Yang aku miliki sekarang adalah Angry Buddha Lotus Flame, itu saya telah memodifikasi. Situasi saya kehilangan kendali tidak akan terjadi." Petik 2. Haibo Dong memandangi gugusan api ungu di tangan Xiaoyan. Dia baru saja menyadari bahwa kelompok api berwarna ungu ini bukanlah api surgawi. Meskipun suhunya cukup panas, tidak diragukan lagi itu jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan api putih tebal yang dikendalikan Xiaoyan terakhir kali. Orang ini, berapa banyak hal yang dia sembunyikan. Suatu saat nyala hijau, satu saat nyala putih, sekarang dia telah muncul dengan nyala ungu. Benar-benar tidak mungkin untuk melihat melalui dia. Sebuah desahan dengan cepat melintas di hati Haibo Dong. Dia menghadapi Xiaoyan, menggelengkan kepalanya dan berkata dengan gigi terkatup, "Kamu gila. Saya tidak peduli apakah Anda telah melakukan perbaikan. Jika Anda ingin bermain, maka mainkan sendiri. Aku tidak ingin menjadi seperti terakhir kali ketika aku hampir dimainkan sampai mati olehmu." Petik 2. Setelah mengatakan ini, sepasang sayap sedingin es diperpanjang dari punggung Haibo Dong. Dia mengepakkannya sedikit dan dengan cepat terbang ke udara di depan tatapan tertegun semua orang. Ketika hanya titik hitam kecil yang tersisa, dia akhirnya berhenti. Tampaknya setelah ledakan dari Angry Buddha Lotus Flame, Xiaoyan terakhir kali, orang ini, yang pernah menjadi kaisar es, benar-benar memiliki ketakutan fisiologis yang lahir. Jika tidak, dia tidak akan memilih untuk melarikan diri di depan banyak orang. Xiaoyan tanpa daya menatap Haibo Dong yang menyembunyikan dirinya jauh. Dia menundukkan kepalanya dan melirik tatapan aneh yang Xiao Ding dan orang lain di sekitarnya gunakan untuk melihatnya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Orang tua biasanya lebih pengecut." Batuk asteris, mendengar ini, Xiao Ding dan Xiao Li mengeluarkan beberapa batuk kering. Meskipun Haibo Dong sudah cukup tua, kekuatannya sangat kuat sehingga sedikit menakutkan. Melihat penampilan Haibo Dong sebelumnya, hati mereka berdua mulai terasa tidak nyaman. Mereka bertukar pandang dan segera tertawa datar. "Xiao Yanzi, sebenarnya eksperimen apa yang akan kamu lakukan ini? Hanya saja saya baru saja meneliti dan menemukan sesuatu dan saya ingin mencoba dan melihat apakah itu bisa berhasil. Terakhir kali tampaknya gagal dan akibatnya, hampir meledakkan Hai tua dan saya sampai mati." Dia sepertinya memiliki semacam fobia mental, itulah sebabnya dia dalam keadaan ini. Kalian semua tidak perlu khawatir. Kali ini, saya secara khusus mengurangi kekuatannya. Bahkan jika akhirnya gagal, itu seharusnya tidak memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan seperti yang terakhir kali. Xiaoyan mengusap kepalanya dan berkata sembarangan. Mendengar nada yang agak tidak pasti dalam kata-kata Xiaoyan, keringat dingin mulai muncul di dahi Xiao Ding dan Xiao Li. Meskipun mereka tidak tahu kekuatan pasti dari Haibo Dong, melihat kemampuannya untuk menggumpalkan sayap Doqi, dia seharusnya tidak lebih lemah dari kelas doang. Hal abnormal apa yang telah dibuat Xiaoyan yang hampir bisa meledakkan orang yang begitu kuat sampai mati? Setelah melirik satu sama lain, kedua tatapan mereka tanpa sadar melayang ke arah titik hitam kecil di langit. Kaki mereka mundur beberapa langkah dan tertawa terbahak-bahak. "Menurutku kita harus mundur sedikit untuk memberimu lingkungan yang lebih santai." Saat mereka mengatakan itu, mereka berdua mundur ke tepi tanah terbuka di pada saat yang sama seolah-olah mereka memiliki kesepakatan diam-diam. Melihat tindakan kedua pemimpin perusahaan, anggota perusahaan logam gurun yang mengelilingi Xiaoyan dan Luo Bu juga menjadi takut di hati mereka. Setelah memikirkan antara keamanan dan keingintahuan, sekelompok orang buru-buru mundur ke tepi tempat latihan. Segera,
Tempat latihan yang penuh sesak menjadi benar-benar kosong. Mengamati area yang sekarang terbuka yang telah menjadi kosong dalam sekejap mata, Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia berbalik dan tersenyum sambil menatap wajah pucat Luo Bu. Pemimpin perusahaan Xiao Yan, saya pikir kita harus melupakannya. Tolong temukan orang lain. Petik 2. Tumit Luo Bu menggigil lemah. Dia terkejut sampai hatinya mulai bergetar saat menyaksikan tindakan Haibo Dong di mana yang terakhir telah kehilangan dirinya sendiri. Kekuatan apa yang dimiliki Haibo Dong? Dia adalah orang kuat sekelas Do Huang. Bahkan di seluruh kekaisaran Mama, dia akan berada di peringkat di antara sedikit teratas. Meskipun memiliki kekuatan yang menakutkan, dia akhirnya kehilangan dirinya sendiri karena hal yang diciptakan Xiao Yan. Sulit membayangkan seberapa kuat benda itu sebenarnya. Luo Bu benar-benar curiga apakah tindakannya selama periode waktu ini telah menyebabkan Xiao Yan tidak senang, sehingga Xiao Yan menemukan alasan untuk menghabisinya. Tuan Luo Bu, harap santai. Kekuatan Angry Buddha Lotus Flame kali ini tidak ada bandingannya dengan yang terakhir kali. Dengan kekuatanmu, pasti tidak akan ada masalah. Melihat Luo Bu yang ketakutan sampai wajahnya benar-benar putih, menyebabkan Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya dan menanggapi dengan meyakinkan. Mengamati wajah halus dan tampan yang tampaknya sama sekali tidak berbahaya itu, Luo Bu merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Mengapa hal buruk seperti itu akhirnya menemukannya? Setelah sekian lama menghela nafas keras di dalam hatinya karena keberuntungannya, dia hanya bisa tersenyum pahit dan menganggukkan kepalanya. Doki di tubuhnya tiba-tiba mengalir dan melonjak keluar dari tubuhnya, segera menutupi permukaan dan mengeras menjadi baju besi berwarna kuning keras. Saat dia bertindak, Luo Bu telah memanggil kemampuan Dadoshi, Doki Armor. Tampaknya hati Luo Bu terasa tidak berdasar. Mengamati Luo Bu yang telah memanggil armor dokinya seolah-olah dia akan menghadapi musuh besar, Xiao Yan mengangguk tanpa daya. Di telapak tangannya, api berwarna hijau dan ungu menggeliat dengan sendirinya. Kedua telapak tangan saling berhadapan dan perlahan mendekat. Saat dua nyala api perlahan bergerak mendekat, fluktuasi energi yang intens sekali lagi tiba-tiba berdesir di sekitar tubuh Xiao Yan seperti terakhir kali. Banyak guntur teredam seperti ledakan dipancarkan di telapak tangan Xiao Yan. Namun, beruntung kekuatan ledakan kali ini tidak menakutkan seperti yang terakhir kali. Oleh karena itu, doki yang melindungi tangan Xiao Yan mampu menahan dampaknya. Xiao Yan menggunakan semua fokusnya untuk menggerakkan dua kelompok api agar secara bertahap bergabung. Dia melakukan yang terbaik untuk mengingat keadaan misterius yang akhirnya dia masuki pada saat-saat terakhir kali. Matanya yang gelap menatap tajam ke titik di mana api itu menyatu. Di sana, bibit api berwarna hijau ungu seperti benang kilatan listrik, melintas dengan cepat. Di langit tinggi yang jauh, Haibo Dong mengerutkan kening, mengamati fluktuasi energi yang intens di sekitar tubuh Xiao Yan. Dia berkata dengan lembut, fluktuasi kali ini memang jauh lebih kecil dari yang terakhir kali. Sepertinya orang ini benar-benar telah melakukan beberapa perbaikan. Namun benda ini akan meledak jika tidak dikendalikan dengan baik. Kekuatan destruktif juga tidak akan kecil. Lagi pula, nyala api berwarna hijau itu adalah api surgawi yang nyata. Petik 2. Orang gila ini. Dia terus berpikir untuk mengutak-atik hal-hal aneh seperti ini. Petik 2. Haibo Dong tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Meski sejujurnya, dia agak iri dengan keberanian Xiao Yan yang membuatnya berani mencoba apapun. Saat itu, dia pernah bertemu dengan orang kuat yang juga mampu mengendalikan api surgawi di Kekaisaran Chuyun. Namun, sikap orang kuat itu terhadap api surgawi seperti bagaimana seseorang memperlakukan leluhurnya. Dia benar-benar berbeda dari Xiao Yan yang benar-benar berani menggunakannya secara acak untuk bergabung dengan api lain. Di mata banyak orang kuat, itu adalah tindakan yang hampir mirip dengan mencari kematian. Di tempat latihan,
mata Xiaoyan menatap tajam ke bola api berwarna hijau ungu yang sudah dikompres olehnya. Sesaat kemudian, mata gelapnya tiba-tiba membelalak. 10 jarinya yang panjang berulang kali menekan gugusan api. Mengontrol gugus api di bawah kondisi sadar untuk pertama kalinya, Xiaoyan akhirnya mengerti bahwa gerakan yang tampaknya acak dan lembut ini sebenarnya membutuhkan sejumlah besar doki dari Flame Mantra untuk ditanamkan. 10 jari hanya menekan dan bergerak sekitar 7 hingga 8 kali, tetapi doki dalam pusaran Xiaoyan telah berkurang sekitar setengahnya. Xiaoyan melakukan yang terbaik untuk mengingat perubahan yang dialami Angry Buddha Lotus Flame sebelum dibentuk. Mata hitam Xiaoyan secara bertahap diselimuti oleh api berwarna hijau ungu. Setelah beberapa saat, jari-jari yang menekan dan bergerak tiba-tiba berhenti. Kekuatan spiritual tiba-tiba menyebar dari tubuh Xiaoyan, akhirnya berubah menjadi garis-garis kecil dan halus yang dimasukkan benang demi benang ke dalam nyala api yang mengamuk. Setelah intrusi kekuatan spiritual, energi kekerasan yang terkandung dengan gugusan api hijau ungu mulai berangsur-angsur menghilang. Hanya dalam sekejap mata, gugusan api, yang melepaskan landak seperti paku, benar-benar menjadi tenang. Menatap dengan seksama gugus api hijau ungu di telapak tangannya yang akhirnya tenang seperti yang dia inginkan, Xiaoyan menghela nafas lega di dalam hatinya. Tangan kanannya menyeret gugus api saat dia menutup matanya. Kekuatan spiritual yang telah menyusup ke dalam gugus api mulai perlahan-lahan mengubah bentuk gugus api. Setelah aktivasi kekuatan spiritual secara bertahap, kumpulan api yang seperti bola karet mulai perlahan menggeliat. Ukurannya, yang awalnya sebesar kepala, juga menyusut dengan cepat. Setelah sekian lama, bentuk tempat duduk teratai pada tahap embrioniknya sebesar telapak tangan mulai samar-samar muncul di antara pancaran cahaya hijau dan ungu. Setelah beberapa saat, cahaya hijau keunguan perlahan menghilang. Kursi teratai hijau ungu yang sangat indah melayang di atas telapak tangan Xiaoyan. Di langit, mata Haibo Dong menyipit saat dia menatap kursi teratai hijau ungu yang terbentuk di telapak tangan Xiaoyan. Dia bergumam, orang ini benar-benar menjadi semakin terlatih dengan kendalinya. Jika dia mampu mengendalikan Angry Buddha Lotus Flame sedemikian rupa saat dia pertama kali menggunakannya, kemungkinan besar Eight-Winged Black Serpent Emperor akan diledakkan sampai mati di tempat. Petik 2. Di masa depan, jika dia sekali lagi menggabungkan dua api surgawi yang berbeda disertai dengan kontrol semacam ini, saya pikir selain beberapa orang yang sangat abnormal, seharusnya tidak ada seorang pun di kelas Do Huang yang akan mampu melakukannya, menahan ledakan menakutkan seperti itu secara langsung. Haibo Dong dengan lembut menghembuskan nafas sedingin es. Ekspresinya rumit saat dia berbisik sambil menatap pemuda berpakaian hitam di tanah. Di tempat latihan, tangan Xiaoyan menopang benih teratai hijau ungu saat dia mengangkat kepalanya dan menatap Luobu yang benar-benar tersembunyi di balik armor doki. Wajahnya yang sedikit pucat menunjukkan senyuman saat dia mengetuk dengan lembut di kursi lotus. Segera, kursi teratai hijau ungu tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya dan dengan cara seperti kilat, ditembak dengan keras dengan cara seperti proyektil ke arah Luobu. Xiaoyan diam-diam menyaksikan Angry Buddha Lotus Flame yang jaraknya dari Luobu semakin dekat. Dia perlahan-lahan mengulurkan telapak tangannya dan tiba-tiba mengepalkannya. Sebuah suara lembut memanggil, "Ledakan!" Saat teriakan itu jatuh, nyala api teratai hijau ungu yang terbang di udara tiba-tiba berhenti. Segera, tempat duduk lotus itu sedikit membengkak dan kemudian tiba-tiba meledak. Bang! Ledakan yang memekakkan telinga tiba-tiba meledak di tempat latihan. Garis retakan besar dengan cepat menyebar dari tempat ledakan itu. Kontrol sempurna. Tinggi di langit, Haibo Dong perlahan menutup matanya saat dia bergumam pelan. Pada saat yang sama, jantungnya berdebar kencang. Ledakan tiba-tiba bergema di seluruh tempat latihan. Ledakan bergemuruh menyebabkan semua orang tanpa sadar menutup telinga mereka. Beberapa saat kemudian,
Mereka akhirnya saling memandang dengan beberapa jantung berdebar-debar sebelum mengalihkan pandangan mereka ke tempat latihan di mana debu menghalangi pandangan mereka. Di dalam tempat latihan, Xiaoyan perlahan menenangkan nafasnya yang cepat. Wajahnya agak pucat. Peniruan, Enri Buddha Lotus Flame, sebelumnya memiliki persyaratan doqi dan kekuatan spiritual yang tidak boleh diremehkan meskipun kali ini membutuhkan lebih sedikit dan tidak menakutkan seperti sebelumnya. Dengan jumlah doqi yang dibutuhkan, sepertinya saya hanya bisa menggunakannya 3 kali sebelum doqi di tubuh saya benar-benar habis. Xiaoyan bergumam pelan saat dia merasakan doqi dan kekuatan spiritual di tubuhnya telah turun tajam. Dia segera mengangkat kepalanya dan melihat sisi berlawanan yang diselimuti oleh debu. Saat dia melambaikan lengan bajunya, angin sepoi-sepoi muncul dan melonjak keluar, meniup debu kuning yang menutupi. Saat awan debu mengendap, lubang besar dan dalam yang menusuk mata segera muncul di hadapan semua orang. Seketika, sudut mata semua orang di tempat latihan mau tidak mau bergerak. Lubang yang dalam itu sekitar 4-5 meter. Areanya juga cukup luas. Banyak garis retakan tebal dan dalam yang berulang kali menyebar seperti sarang laba-laba dan hampir menutupi setengah dari area terbuka. Di mana dia? Xiaoyan menyapu pandangannya ke sekitarnya. Namun, dia tidak melihat sosok Luobu. Pada saat itu, dia mengedipkan matanya dan berkata dengan cara tertegun. Asteris batuk asteris. Asteris batuk asteris, sama seperti Xiaoyan merasa tertegun, batuk yang intens tiba-tiba keluar dari lubang yang dalam. Segera, sebuah tangan mulai perlahan-lahan naik dari lubang dan menopang dirinya di tanah. Akhirnya sesosok manusia yang hangus kehitaman keluar dengan susah payah. Melihat ukurannya, sepertinya Luobu dari sebelumnya. Saat ini, selain tubuh Luobu yang hangus, banyak garis retakan seukuran ibu jari juga menutupi armor doqi yang dia panggil di tubuhnya. Tubuhnya sedikit gemetar. Armor doqi padanya sudah mencapai batasnya, dan akhirnya mengeluarkan suara retakan yang teredam. Armor doqi yang tampaknya perkasa segera mulai perlahan terlepas dari tubuh Luobu, memperlihatkan wajah putih pucat dan ketakutan di bawahnya. Mengamati sosok manusia yang tampaknya baru saja berguling-guling di atas arang hitam, Xiaoyan bertanya, "Tuan Luobu, apa kamu baik-baik saja?" Mendengar pertanyaan Xiaoyan, Luobu perlahan mengangkat kepalanya. Dia melirik wajah lembut dan tampan dari pemuda itu dan tubuhnya menggigil. Senyum yang sangat jelek muncul di wajahnya yang putih pucat. Pemimpin perusahaan Xiaoyan. Jika serangan itu sedikit lebih dekat, diriku yang sekarang sepertinya tidak akan ditinggalkan dengan mayat saat ini. Petik 2. Xiaoyan menatap Luobu, yang doqi di sekelilingnya telah jatuh ke titik terendah. Dia mengerti dengan jelas di dalam hatinya bahwa Luobu tahu bahwa pertahanan baju besi doqinya tidak cukup untuk menahan ledakan, namun dia tidak memilih untuk menghindar. Sebaliknya, dia hanya berdiri di tempat seperti pilar kayu, membiarkan nyala teratai melesat dan akhirnya meledak di depannya. Tindakan yang tampak agak bodoh ini niscaya akan membuatnya harus menahan kekuatan ledakan yang sangat besar. Oleh karena itu, meskipun kekuatan Xiaoyan hanyalah dari bintang 6 dosi, Luobu, yang merupakan bintang 4 dosi, masih berakhir dengan cedera serius yang menyebabkan dia kehilangan kemampuannya untuk terus berjuang dari ledakan. Melihat dari sudut matanya, Xiaoyan melihat darah segar berwarna merah cerah mengalir dari tangan Luobu. Mata Xiaoyan secara bertahap menjadi sedikit lebih lembut tanpa dia sadari. Dia perlahan melangkah maju dan menepuk bahu Luobu saat dia berkata sambil tersenyum, "Maaf. Ini adalah pertama kalinya saya memodifikasi benda ini jadi saya tidak dapat mengontrol kekuatannya." Petik 2. Haha, sudahlah. Seharusnya akan baik-baik saja setelah istirahat selama beberapa hari. Petik 2. Setelah menjadi pemimpin perusahaan tentara bayaran selama lebih dari 10 tahun, Luobu sangat sensitif saat dia merasakan kelembutan yang ditunjukkan Xiaoyan. Segera, kegembiraan samar-samar muncul di hatinya. Dia tahu dalam hatinya bahwa sejak Sen Mercenary Company,
hampir menghancurkan Desert Metal Mercenary Company. Terakhir kali, di dalam hati pemuda yang tampak ramah ini, selalu ada permusuhan dan bahkan niat membunuh ke arahnya. Pada saat yang sama, hati Luobu juga tahu bahwa jika Xiao Yan ingin memperluas kekuatan perusahaan mercenari pasir gurun dalam waktu singkat, sulit bagi perusahaan mercenari pasir untuk menghindari nasib yang akan dihancurkan. Luobu, yang telah menyaksikan Xiao Yan mengubah orang yang hidup menjadi patung es tanpa ekspresi, tidak meragukan bahwa pemuda yang usianya masih cukup muda ini memiliki hati yang kejam. Meskipun perusahaan mercenari pasir saat ini telah digabungkan menjadi perusahaan mercenari pasir gurun, Luobu dapat merasakan bahwa keraguan dan penjaga yang dipegang Xiao Yan ke arahnya tidak berkurang. Mengenai ini, Luobu hanya bisa tertawa getir. Selama 1 bulan ini dia berada di perusahaan mercenari gurun logam, dia telah memperoleh pemahaman yang lebih jelas tentang kemampuan Xiao Yan. Di bawah tekanan dari kekuatan Xiao Yan yang hampir menakutkan, pikiran agak memberontak yang awalnya dia pegang di dalam hatinya telah benar-benar padam. Dapat dikatakan bahwa Luobu saat ini sudah mulai secara bertahap menganggap dirinya sebagai anggota perusahaan mercenari logam gurun di dalam hatinya daripada pemimpin perusahaan dari perusahaan mercenari pasir. Namun, meskipun hati Luobu berpikir seperti ini, Xiao Yan tetap waspada terhadapnya. Hal ini menyebabkan Luobu merasakan kepahitan yang tak berdaya di dalam hatinya. Secara alami, dia juga tahu dengan jelas bahwa ini adalah sifat manusia dan dia tidak bisa menyalahkan siapapun. Sama seperti dia berpikir bahwa prasangka semacam ini dari Xiao Yan akan bertahan, namun, tatapan Xiao Yan yang tiba-tiba menjadi lembut menyebabkan Luobu terkejut. Pada saat yang sama, dia agak bersemangat untuk menyadari bahwa tindakannya yang bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk menjadi target sebenarnya secara tidak sengaja mengakibatkan pengurangan besar dalam penjaga yang dipegang Xiao Yan terhadapnya. Cedera ini tidak sia-sia, Luobu bergumam di dalam hatinya. Kemerahan yang agak bersemangat muncul di wajah putih pucatnya. Xiao Yan menepuk bahu Luobu, mengeluarkan obat penyembuhan bermutu tinggi dari dalam cincin penyimpanan dan memberikannya kepadanya. Dia berkata sambil tersenyum, "Rawat lukamu dulu. Setelah luka Anda sembuh, Anda akan menjadi inti sejati di eselon atas perusahaan mercenari logam gurun. Dengan kekuatan Anda, tanggung jawab yang harus Anda ambil tidak akan kecil." Perusahaan logam gurun saat ini sedang dalam masa ekspansi. Di masa depan, Anda mungkin harus bekerja lebih keras. Petik 2. Kata-kata Xiao Yan ini tidak diragukan lagi berarti bahwa dia benar-benar mulai mempercayai Luobu. Oleh karena itu, ketika Luobu mendengar kata-kata ini, bahkan tangan yang dia gunakan untuk menerima obat penyembuh pun bergetar. Dia mungkin tidak terlalu peduli dengan kepercayaan orang lain tetapi kepercayaan dari orang yang kuat, terutama orang yang sangat kuat seperti Xiao Yan dan Hai Bodong, sudah cukup untuk membuat Luobu merasa bersemangat dan terhormat. Pimpinan perusahaan, yakinlah bahwa saya akan memastikan bahwa saudara-saudara dari perusahaan mercenari pasir akan benar-benar menjadi anggota perusahaan logam gurun. Luobu memegang botol giok dengan erat. Tubuhnya membungkuk sedikit ke arah Xiao Yan saat dia berkata dengan agak bersemangat. Selama kamu bisa menaruh pemikiranmu pada perusahaan mercenari Desert Metal, percayalah, keuntungan yang kamu terima di masa depan akan menjadi sesuatu yang sulit dipercaya. Mengamati Luobu yang dengan penuh semangat mengungkapkan kesetiaannya, Xiao Yan tersenyum dan berbicara dengan cara yang mendalam. Mendengar kata-kata bercanda dan agak misterius, Luobu tertegun sejenak sebelum segera menanggapi dengan sopan. Haha, lukamu harus segera sembuh. Besok, Hai Tua dan aku akan meninggalkan kota Batu Gurun. Kekuatan Anda adalah yang terkuat di perusahaan logam gurun, oleh karena itu, selama periode waktu saya pergi, saya mungkin membutuhkan Anda untuk lebih memperhatikan perusahaan logam gurun. Xiao Yan berkata dengan lembut. Meninggalkan. Mendengar ini, Luobu bertanya dengan suara yang agak aneh. Saya akan pergi ke ibu kota.
Ada beberapa hal di sana yang menungguku untuk menyelesaikannya. Xiaoyan tersenyum sembarangan dan sekali lagi menepuk bahu Luobu. Segera, dia berbalik dan perlahan keluar dari tempat latihan. Melihat punggung mantap pemuda berpakaian hitam itu, Luobu mengeluarkan beberapa batuk. Dia menenangkan hatinya yang bersemangat sebelum mengangguk dengan berat. Di tepi tanah terbuka, di mana banyak tatapan penuh hormat mengawasinya, Xiao Yan datang ke sisi Xiao Ding dan Xiao Li. Dia menghadapi mereka berdua, keduanya masih memasang wajah penuh keheranan dan dia tersenyum lalu bertanya, "Apa kau tidak akan kembali ke dirimu sendiri?" "Little fellow, saya awalnya berpikir bahwa Anda telah memilih Luobu secara acak untuk menjadi target Anda. Benar-benar tidak terduga bahwa Anda benar-benar menggunakan tindakan ini untuk menyelesaikan dengan tepat potensi ancaman terbesar ini di dalam perusahaan tentara bayaran." Xiao Ding menyapu pandangannya pada Luobu yang berada di tempat latihan dan berbicara dengan lembut kepada Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum sedikit, tetapi tetap tidak berkomitmen tentang niatnya sendiri. Mengangkat kepala ke mata Haibo Dong yang perlahan turun dari langit, Xiao Yan dengan lembut berkata, "Aku tidak punya pilihan. Besok, Hai Tua dan aku harus meninggalkan kota Batu Gurun. Jika saya tidak memikirkan beberapa metode untuk menghilangkan beberapa potensi ancaman, saya tidak akan bisa pergi dengan tenang." Petik 2. Kamu akan pergi besok, begitu cepat. Mendengar ini, Xiao Ding dan Xiao Li bingung saat mereka mengatupkan alis dan bertanya. Tepat sekali. Awalnya, saya telah bersiap untuk berangkat ke ibu kota sebulan yang lalu. Namun, karena cedera saya akhirnya menyeret saya untuk waktu yang lama. Sekarang, saya tidak bisa terus menunda. Xiao Yan tersenyum dan berkata, "Apakah Anda benar-benar berniat untuk pergi ke Mystic Cloud Sect sebulan kemudian?" Melihat wajah Xiao Yan yang tersenyum, suara Xiao Ding tiba-tiba menjadi rendah dan lembut saat dia bertanya. "Iya, saya harus pergi ke sana." Xiao Yan mengerutkan bibirnya dan mengangguk sedikit. Suaranya lambat tapi tegas, tanpa sedikit pun keraguan. Mystic Cloud Sect adalah makhluk yang sangat besar. Tidak akan mudah untuk berurusan dengan mereka. Selain itu, tetua pertama dari klan Mo Cheng meninggal di tangan Anda. Meskipun Anda telah menyembunyikan identitas Anda, itu mungkin telah diketahui jika Anda muncul di Mystic Cloud Sect lagi. Ketika saatnya tiba, bahkan jika Anda berhasil mengalahkan Nalan Yanran, saya khawatir orang tua bodoh dari Mystic Cloud Sect tidak akan dengan mudah membiarkan Anda meninggalkan gunung tanpa cedera. Xiao Ding berkata dengan khawatir. Jika mereka benar-benar berniat untuk bertindak seperti ini ketika saatnya tiba, maka mereka harus bersiap untuk menjalani perjuangan hidup dan mati. Xiao Yan tertawa kecil. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Haibo Dong yang telah turun di atas batu besar di samping mereka. Dia mengangkat bahu dan tertawa, "Hai, apakah kamu setuju?" "Kakakmu benar. Mystic Cloud Sekte tidak begitu mudah untuk ditangani." Melihat Xiao Yan melihat ke atas, Haibo Dong tersenyum pahit. Apapun yang kamu inginkan." "Siapa yang memintaku untuk dipeluk olehmu?" "1 tahun menjadi bodyguard." Dari kelihatannya sekarang, sepertinya kamu sudah mulai bersekongkol melawanku sejak lama." Petik 2. Do Huang yang telah dikirim ke depan pintu rumahku. Jika saya membiarkan Hai Tua pergi dengan mudah, bukankah itu akan sia-sia? Mengamati wajah tak berdaya Haibo Dong, Xiao Yan bercanda. Mendengar ini, Haibo Dong hanya bisa tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Xiao Yan menjulurkan kepalanya ke cabang pohon di samping untuk memetik daun. Dia kemudian meletakkannya di mulutnya dan mengunyah sedikit, membiarkan rasa pahit yang samar menyebar di mulutnya saat dia menoleh ke arah utara yang jauh. Di arah itu duduk makhluk yang sangat besar dari Kekaisaran Magia, Sekte Awan Berkabut. Mari kita lihat situasinya ketika saatnya tiba. Jika mereka benar-benar memberi kita tidak ada jalan keluar, bahkan jika saya harus memaksakan diri sampai saya terluka parah, saya akan melempar Angry Buddha Lotus Flame yang sebenarnya ke Mystic Cloud Sect. Petik 2.
Suara gumaman tenang pemuda itu menyebabkan ketidakberdayaan muncul di wajah Hai Bodong. Dia tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Sungguh gila, Mystic Cloud Sekte akan kesulitan menanggung konsekuensi dengan memprovokasi Anda, bahkan dengan kekuatannya. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.